Jadi kalau kita lihat dari salah satu korporasi yang akhir-akhir ini juga mengindikasikan kalau mendapatkan pinjaman dari luar negeri, begitu salah satu juga yang disampaikan oleh pihak dari korporasi tersebut adalah karena katanya lebih make sense untuk mengambil sindikasi dari bank di luar begitu. Bahkan kalau dihitung lebih murah lagi begitu jika dibandingkan dengan emisi surat utang di dalam negeri. Pendapat Anda seperti apa? Saya kira ya mungkin itu banyak atau ada plus minusnya lah. Mungkin dengan adanya foreign loan ya, dengan melakukan sindikasi di luar negeri, mungkin bisa size-nya bisa lebih besar gitu, dan juga mungkin dari tingkat suku bunga plus tentunya harus swap dulu ya. Jangan lupa jangan sampai open position terlalu besar terekspos dengan resiko kurs. Total blendingnya saya mungkin bisa lebih murah dibandingkan perbankan lokal atau even obligasi korporasi ya. Tapi bagaimanapun juga saya yakin bahwa setiap korporasi mempunyai strategi yang mix antara berbagai macam alternatif pendanaan. Ya, jadi kita juga tidak bisa berharap atau tidak mungkin bahwa satu korporasi ini semuanya berbondong-bondong pindah ke obligasi korporasi atau semuanya pindah ke foreign loan atau hanya di ini. Tapi saya rasa korporasi yang baik mereka akan memiliki diversifikasi atau bauran sumber pendanaan dari berbagai macam sumber untuk meminimais resiko ke depannya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga diversifikasi pendanaan ini selalu menjadi kepentingan dari korporasi yang tentunya saya pikir punya exposure pendanaan atau utang yang besar. Baik, tapi risikonya sebesar apa sih Pak Salyadi kalau ternyata korporasi justru lebih mengutamakan untuk mendapatkan pendanaan dari luar begitu daripada dari dalam negeri? Ya, saya kira ini juga menjadi concern daripada otoritas ya, termasuk Bank Indonesia, mengenai resiko bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang harus atau melakukan pinjaman dari luar negeri, karena bagaimanapun juga nantinya akan berimpact atau berpengaruh kepada lalu lintas devisa yang tentunya ujung-ujungnya adalah stabilitas daripada kurs. Jadi yang paling penting adalah monitoring ya, dan juga kemampuan Bank Indonesia bagaimana menstabilize daripada kurs ini akibat lalu lintas devisa yang mungkin misalkan nanti apabila ada pembayaran bunga, pembayaran pokok ya, kalau pada saat pinjam devisa masuk capital inflow ya bagus, tidak ada masalah. Tapi kan masalahnya nanti pada saat bayar bunga, bayar pokok, apalagi kalau misalkan terjadi default, ini merusak reputasi dan sebagainya. Ini yang bisa menjadi resiko daripada perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjaman luar negeri. Ya, bagaimanapun juga kalau kami melihatnya bahwa everything kalau bisa di-match-kan atau mismatch-nya harus minimal ya. Kalau misalkan revenue dalam rupiah, ngapain sih pinjam dalam dolar gitu ya. Kecuali ya revenue-nya dalam dolar ya mungkin bisa saja. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.